Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safida Indri, manajer PT Pusako Tarinka. Di sini saya akan menjadi moderator dan akan memimpin presentasi laporan keuangan perusahaan kami. Sebelum saya memperkenalkan anggota tim perusahaan saya akan menjelaskan apa saja yang saya kerjakan di perusahaan ini. Yang pertama, saya mengawasi seluruh karyawan dan meneliti ketepatan pencatatan setiap transaksi. Selanjutnya saya membuat dan menandatangani surat-surat dan memo. Selanjutnya saya memimpin rapat staf karyawan dan saya menyiapkan agenda dan memastikan seluruh karyawan atau staf saya menyampaikan laporan dari setiap kegiatannya sesuai dengan apa yang saya tugaskan. Selanjutnya saya menulis cek bilet giro serta memastikan bahwa staf bagian keuangan saya mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal dan buku besar. Selanjutnya saya menyetujui semua pesanan pembelian dari Toserba. Selanjutnya setiap bulannya saya menyiapkan daftar gaji karyawan serta sesuai dengan jam kerjanya dan jumlah jamnya dan pajaknya dan asuransinya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan staf dan karyawan perusahaan saya yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani sebagai administrasi di PT Pusako Tarinka. Adapun pekerjaan saya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetik surat atau memo lengkap dengan tembusannya, mengarsipkan semua catatan surat menyurat ke dalam dokumen-dokumen. Yang kedua itu mengenai pencatatan seluruh surat-surat masuk dan surat keluar, mencatat pengeluaran atau perangko. Semua surat menyurat dikirim melalui pos dengan pangko biasa. Yang ketiga ialah menyiapkan buku kas kecil. Yang keempat adalah membuat daftar janji temu, daftar gaji, dan mendistribusikan serta mengatur perjalanan dinas pemimpin. Yang kelima adalah menangani daftar hadir. Saya Ilham Jaya Kusuma, saya bekerja di salah satu perusahaan yaitu PT Pusako Tarinka dan saya bekerja sebagai salah satu staf di perusahaan tersebut yaitu di bagian persediaan. Pada bagian persediaan bekerja sebagai yaitu yang pertama menyiapkan catatan pembelian kredit, penjualan kredit, pengembalian barang, dan memastikan bahwa staf bagian keuangan mencatat seluruh transaksi dalam buku besar masing-masing rekening yang terkait. Yang kedua, menyiapkan pesanan pembelian dan faktur untuk diketik. Yang ketiga, mencatat semua pengeluaran dan penerimaan barang dalam kartu gudang. Jumlah minimum dan jumlah maksimum dari persediaan barang harus benar. Saudara harus memesan barang apabila persediaan barang di gudang berjumlah sama atau di bawah jumlah minimum yang telah ditentukan. Pesanan ini harus mencapai persediaan maksimum mendekati persediaan minimum yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustio Gulanda dari bagian keuangan PT Pusako Tarinka. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab saya di bagian keuangan PT Pusako Tarinka. Yang pertama yaitu mencatat seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas ke dalam buku jurnal, kemudian menyetorkannya ke bank pada hari yang sama. Yang kedua yaitu membuat buku besar pembantu utang dan piutang. Yang ketiga, mencatat seluruh transaksi ke dalam buku besar. Dan yang keempat, membuat rekonsiliasi bank. Dan yang kelima, menyiapkan dokumen secara tepat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Sebelum lanjut ke laporan keuangan perusahaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Pusako Tarinka. PT Pusako Tarinka adalah sebuah agen yang menjual bahan makanan dan minuman seperti roti, mentega, biskuit, dan minuman sari buah dan minuman kaleng, dan lain sebagainya. Perusahaan kami menjual barang secara tunai dan ada juga menjual barang secara kredit kepada toko pengecer atau peserba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Selanjutnya ada 3 toserba yang bekerja sama dengan perusahaan kami, yaitu
membeli barang secara kredit, yaitu Toserba Indah Persada, Toserba Mandiri, dan Toserba Mahligai. PT Pusako Tarinka memperoleh barang-barangnya dari dua produsen. Yang pertama yaitu dari PT Gunung Mas Sentosa untuk bahan makanan, dan yang kedua yaitu PT Pandu Mulia untuk bahan minuman. Transaksi secara kredit biasa dibayar menggunakan cek ataupun biljet giro dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya yaitu akan mendapatkan potongan 2% apabila dilunasi dalam jangka waktu 10 hari dan jatuh tempo pembayaran kredit yaitu 30 hari. Perusahaan ini mempekerjakan 10 karyawan, yaitu 4 orang staf yang terdiri dari 1 orang manajer, 1 orang bagian administrasi, 1 orang bagian keuangan, dan 1 orang bagian persediaan. Dan 6 karyawan lainnya ditempatkan di gudang dan toko. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari penjualan sampai laba kotor. Yang pertama, penjualan dengan total Rp100.737.520 didapat dari pertama dari penjualan kredit sebesar Rp43.488.400. Dan yang kedua yaitu dari penjualan tunai didapat dari jurnal penerimaan kas dengan total Rp57.249.120. Dan yang kedua untuk retur penjualan didapat dari jurnal umum kepada Toko Indah Persada pada tanggal 5 Februari sebesar Rp550.800. Dan yang ketiga yaitu ada potongan penjualan didapat dari jurnal penerimaan kas pada tanggal 10 Februari 2020 dengan total Rp99.688, sehingga didapat penjualan bersih sebesar Rp100.087.032. Baiklah, selanjutnya untuk menghitung harga pokok penjualan, yang pertama untuk persediaan barang dagang awal sebesar Rp68.658.500 didapat dari kartu persediaan awal. Dan yang kedua untuk pembelian kotor sebesar Rp55.470.500 didapat dari jurnal pembelian pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian untuk retur pembelian sebesar Rp250.000 didapat dari jurnal umum pada tanggal 8 Februari kepada PT Pandu Mulia. Dan untuk potongan pembelian sebesar Rp436.000 didapat dari jurnal pengeluaran kas pada tanggal 9 Maret dan pada tanggal 11 Februari. Sehingga didapat pembelian bersih sebesar Rp54.784.500. Untuk persediaan barang dagang awal Rp68.658.500 ditambah dengan pembelian bersih didapat barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp123.443.000. Kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir sebesar Rp52.888.800 yang didapat dari kartu persediaan akhir. HPP-nya yaitu Rp70.554.200. Penjualan dikurang dengan HPP didapat laba kotor sebesar Rp29.532.832. Selanjutnya biaya operasi dan administrasi. Yang pertama adalah biaya listrik, telepon, dan air. Yang berjumlah Rp6.550.000 yang didapat dari jurnal pengeluaran kas pada tanggal 19 bulan 1 2 juta dan tanggal 19 bulan 2 sebesar Rp2.150.000 dan tanggal 19 bulan 3 sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya biaya gaji sebesar Rp35.194.365 yang didapat dari jurnal pengeluaran kas pada tanggal 26 bulan 1 sebesar Rp11.634.840. Pada tanggal 26 bulan 2 sebesar Rp11.527.110 dan pada tanggal 25 bulan 3 sebesar Rp12.037.415.
Selanjutnya, biaya asuransi sebesar 3 juta didapat dari jurnal pengeluaran kas pada tanggal 15 bulan 3 sebesar 3 juta. Selanjutnya, biaya administrasi dan lain-lain sebesar Rp17.444.750. Angkanya diperoleh dari jurnal pengeluaran kas pada tanggal 1 bulan 1 untuk pembentukan kas kecil sebesar Rp500.000, tanggal 24 bulan 1 untuk pembentukan kas kecil sebesar Rp398.000, dan tanggal 13 bulan 2 untuk pembayaran transportasi sebesar Rp500.000, dan tanggal 26 bulan 2 untuk pembayaran kas kecil sebesar Rp450.000, dan tanggal 19 bulan 3 untuk membayar cek iklan sebesar 15 juta, dan tanggal 24 bulan 3 untuk cek kas kecil sebesar Rp626.750. Selanjutnya, pendapatan dan biaya lain-lain. Yang pertama ada pendapatan bunga sebesar Rp294.474, didapat dari jurnal umum pada tanggal 26 bulan 1 sebesar Rp35.496, pada tanggal 26 bulan 2 sebesar Rp107.060, dan tanggal 26 bulan 3 sebesar Rp151.918. Selanjutnya ada pendapatan sewa sebesar 25 juta untuk sewa ruangan, dan selanjutnya ada pendapatan lain-lain 15 juta untuk sewa parkir. Selanjutnya biaya administrasi dan bank sebesar 78 juta. Maka didapatlah total pendapatan dan biaya lain-lainnya sebesar Rp40.216.474. Selanjutnya laba bersih sebelum pajak sebesar Rp7.530.191. Lalu dikurangi dengan pajaknya sebesar Rp34.639. Maka didapatlah laba bersih setelah pajak sebesar Rp7.495.552. Aktiva lancar. Yang pertama akunnya adalah kas. Kas terdapat sebesar Rp57.932.791. Angkanya didapat dari buku besar kas, didapat dari tanggal 31 bulan 1, 31 bulan 2, 31 bulan 3. Selanjutnya yang kedua yaitu piutang dagang. Piutang dagang sebesar Rp10.437.600 yang terdiri dari piutang tos serba mandiri sebesar Rp2.685.600, piutang tos serba Indah Persada sebesar Rp2.765.800, dan piutang tos serba Mahligai sebesar Rp4.986.200. Selanjutnya adalah persediaan barang dagang yang terdapat sebesar Rp52.888.800 diambil dari jumlah nilai persediaan pada kartu persediaan, sehingga dapat total aktiva lancar sebesar Rp121.259.191. Selanjutnya aktiva tetap, tanah dan gedung sebesar 70 juta, kendaraan 150 juta, peralatan toko 90 juta, toko aktiva tetap 310 juta, ditambah dengan aktiva lancar menjadi Rp431.259.191. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan keuangan, yaitu tentang kewajiban, yaitu tentang hutang dagang. Hutang dagang didapat dari buku besar pembantu utang, yaitu utang dari PT Gunung Mas Sentosa dan utang dari PT Pandu Mulia. Yang kemudian jumlah akhir utang kedua PT tersebut dijumlahkan, maka didapatkan hasil hutang dagang yang nilai nominalnya sama dengan buku besar, yaitu senilai Rp15.070.500. Kemudian hutang pajak. Hutang pajak didapat dari laporan laba rugi, yaitu dengan nilai Rp34.639.000. Selanjutnya, modal. Modal didapat dari saldo awal modal, yaitu dengan nilai Rp98.333.500. Selanjutnya laba ditahan. Laba ditahan didapat dari saldo awal laba ditahan,
dengan nilai Rp310.325.000. Selanjutnya, laba. Laba didapat dari laporan laba rugi tahun berjalan, yaitu dengan nilai Rp7.495.552.000. Yang total dari modal, laba ditahan dan laba senilai Rp416.154.052.000, yang dimana total keseluruhan dari hutang lancar yaitu senilai Rp431.259.191.000. Baiklah, sekian hasil presentasi dari perusahaan kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Mia Angelina yang telah membimbing kami dalam pembelajaran kelas simulasi bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.